Al-Hadisus Salis Asyara, hadis yang ke-13. An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Kanjeng Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya seseorang. Hatta yuhibba, sampai dia itu mencintai. Kalau guru saya memaknai tidak hanya mencintai, tapi yuhafidho, tapi juga menjaga, li akhihi, kepada saudaranya, entah itu saudara atau tetangga, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa yang dicintai terhadap dirinya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik, yaitu orang yang membantu Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Kanjeng Nabi bersabda, tidak sempurna imannya seseorang itu kecuali dia mampu mencintai atau menjaga saudaranya seperti menjaga dirinya sendiri, atau seperti menjaga miliknya sendiri. Nah, hadis ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, la yu'minu. Nah, la yu'minu ini dimaknai tidak sempurna keimanannya seseorang. Jadi tidak bisa juga dimaknai langsung la yu'minu dianggap tidak beriman. Nah, tidak seperti itu. Tapi la yu'minu, tidak sempurna keimanannya seseorang. Apalagi kalau nanti dimaknai la yasihu iman ahadikum, tidak sah imannya seseorang. Nah, jangan memaknainya seperti itu, tapi memaknainya la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya seseorang sampai dia itu mampu mencintai, menjaga saudaranya sendiri, entah itu hartanya atau kesenangannya, segala sesuatu yang ada di saudaranya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri dan kesukaannya. Nah, di sini para ulama juga menyampaikan bahwa yang dimaksud mencintai sendiri itu setidaknya ada dua hal ya, tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah mencintai saudaranya. Yang dimaksud mencintai adalah mencintai kepada segala hal yang baik. Jadi kebajikan yang ma'ruf. Tapi bukan berarti mencintai saudaranya itu lalu maksiat dibiarkan. Nah, itu namanya tidak mencintai juga, harus diingatkan. Kita mencintai sanak saudara, tetangga, kesukaannya apa, ya sebisa mungkin kita turut menyukai, selama itu tidak di dalam hal yang maksiat. Misalnya saudaranya, tetangganya suka kucing atau suka ternak ayam, meskipun kita kena belepotan tainya, ya sudah, kita sabar saja. Wong paling disiram juga sudah hilang tainya itu. Nah, itu namanya bagian dari yuhibbu li akhihi, mencintai apa yang disukai oleh sanak saudara atau tetangganya. Tapi
kalau di dalam maksiat ya jangan menyetujui, sampai kapanpun tidak dibolehkan. Nah, seperti halnya kita tidak suka berdesak-desakan. Kata cinta ini, kata suka ini kan lawannya tidak suka. Nah, berarti kalau saudara-saudara kita tidak suka berdesak-desakan, maka sebaiknya kita juga tidak usah ikut desak-desakan di dalam banyak hal. Nah, jadi kita ikut mengurai desak-desakan, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah maknanya adalah menjaga. Menjaga itu termasuk apa yang dimiliki oleh saudaranya, tetangganya. Meskipun kita tidak punya hak, maka kita juga punya sebagai orang mukmin, imannya biar sempurna, turutlah menjaga kepemilikan saudara atau tetangganya itu. Ini penting sehingga di situ ada care antara satu dengan yang lain, saling menjaga. Nah, memang Abu Zinad sendiri mengatakan hadis ini sebenarnya punya tujuan persamaan antara satu orang dengan yang lain agar mempunyai kepedulian yang sama. Tapi sayangnya memang tidak semua orang mempunyai sifat peduli yang sama. Bahkan tidak sedikit yang berusaha untuk menonjolkan dirinya di atas orang lain. Nah, ini saya kira untuk menjadi introspeksi diri bahwa sesungguhnya setiap orang itu pada umumnya memang suka dipuji, maka jangan pernah dicaci. Nah, kalau kita tidak harus memuji yang berlebihan, itu juga tidak baik. Setidaknya kalau kita mempunyai hak yang sama dengan yang lain, itu akan lebih mudah dan lebih terjaga. Selanjutnya juga bisa dimaknai keimanan ini bahwa punya misi penting, yaitu menjaga kerukunan. Kalau kita melihat hadis, saya teringat hadis di dalam kitab Adhkar Nawawi, di dalam Fadlus Salami wal Amri bi Ifsyaihi, yaitu keutamaan menebar kedamaian. Di situ ada hadis, la tadkhulu al jannata hatta tu'minu. Tidak masuk surga orang-orang hatta tu'minu, sampai dia itu beriman. Wala tu'minu, dan tidak dianggap imannya itu sempurna hatta tahabu, sampai dia itu bisa saling mencintai. Jadi kalau tadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu, ini di sini ada titik kesamaan, yaitu kata mahabbah, yaitu kata saling suka atau saling menghormati, saling menjaga. Wala tu'minu hatta tahabu, tidak dianggap sempurna keimanannya seseorang hatta tahabu, sampai dia saling bisa menghormati, mencintai, menjaga. Awala adullukum, bukankah saya sudah menunjukkan, katanya Rasulullah Muhammad SAW, ala syai'in, pada sesuatu amalan, idza fa'altumuhu, ketika kalian mengerjakannya, tahabbtum, kalian bisa saling mencintai antara satu yang dengan yang lain. Apa itu? Afsus salama bainakum, tebarkanlah perdamaian di antara kalian semuanya. Salam di sini bukan berarti hanya ucapan assalamualaikum ya, tapi bagaimana mengimplementasikan salam itu. Seperti juga hadisnya Rasulullah Muhammad SAW ketika ada seseorang bertanya, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW ayul islami khairun, Islam seperti apa yang bisa dikatakan lebih baik. Qala, Rasulullah menjawab,
tut'imut ta'am, yaitu keberislaman yang bisa sering memberikan makan kepada orang-orang, entah itu tetangga, orang yang tidak mampu. Nah, itu sering atau sesaling berbagi makanan. Wa taqra'us salama, dan menyebarkan perdamaian. Ya, di sini mengkampanyekan perdamaian. Jadi bukan hanya assalamualaikum, ya betul, assalamualaikum bagian dari ajaran Islam ketika ketemu dengan seseorang untuk menyampaikan salam. Tapi inti dari salam ini kita penting untuk implementasinya, yaitu tentang kedamaian. Nah, jadi taqra'us salam, mengkampanyekan salam. Jadi taqra' di situ bukan sekedar membaca, tapi juga mengkampanyekan tentang perdamaian itu. Ala man arafta wa man lam ta'rif, pada orang yang sudah kalian kenal maupun orang yang belum Anda kenal. Di sini menjadi catatan penting bahwa salam itu bukan sekedar bacaan. Kenapa? Tidak sedikit orang yang ceramah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi faktanya di atas panggung justru menjelekkan orang lain, faktanya nyinyirin orang lain. Nah, ini agar bisa dikurangi atau ya ditinggalkanlah hal-hal semacam itu. Jangan sampai kita merusak kerukunan di antara sesama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu walkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kalian sewaktu kalian dahulu di masa waktu jahiliyah bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain, kemudian Allah menyatukan kalian, lalu menjadikanlah kalian atas nikmat Allah sebagai orang-orang yang bersaudara. Ini di dalam surat Ali Imran 103. Jadi kita penting untuk menjaga kerukunan, persatuan, perdamaian antar umat agama, antar umat manusia. Jangan sampai waktu zaman penjajahan kita sering diadu domba kemudian bermusuhan. Masa kita akan kembali kepada zaman-zaman jahiliyah? Nah, ini saya kira tidak baik, dan jangan sampai kita kembali kepada zaman jahiliyah itu. Ini hadis yang pendek tapi saya kira penting. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap sempurna keimanan seseorang sampai dia mampu mencintai, menjaga, memahami li akhihi kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, seperti apa dia mencintai apa yang dia sukai. Jadi kalau atas dasar suka saja, apa yang kita sukai seperti kita mencintai yang kita sukai, belum tentu saudara kita juga menyukai. Nah, ini juga perlu dipahami. Kalau kita menyukai sesuatu, misalnya punya kesenangan apa yang kira-kira tetangga tidak suka, sebaiknya kita juga harus bisa memahami itu. Jangan sampai kita memberatkan saudara kita, tetangga kita atas kesenangan kita. Nah, itu juga harus bisa saling memahami. Nah, inti hadis ini adalah diantaranya adalah saling memahami, saling bisa menerima, saling bisa rukun, saling bisa membangun di dalam sesuatu amal perbuatan yang baik. Jadi watlal birri wat taqwa, dan tentu saja lanjutannya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita sebaiknya bisa saling tolong-menolong di antara sesama dalam kebaikan, dan jangan pernah ikut tolong-menolong di dalam kejahatan, keburukan, kemaksiatan.